isi masuk ke bab kunut. Emang masih ada yang ngebid'ahkan ya? Udah nggak lagi, udah capek kan? Ya kalau masih ada ya karepmu. Kunut subuh ada kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Di kitab itu dikatakan kalau mazhab Syafi'iyah kunut subuh itu hukumnya sunnah. Kalau mazhab Maliki menghukumi kunut subuh itu sunnah, tapi jangan tiap hari gitu. Yang sekali-kali ya, ngerti Pak? Ya, itu mazhab Maliki. Yang dua mazhab Hanafiyah dan Hanabilah atau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali ini menghukuminya tidak disunahkan. Tolong ingat nih, tidak disunahkan. Jangan kemudian dipelintir. Ya, mazhab Hambali dan Hanafi membid'ahkan kunut subuh. Nah itu kacau itu. Harus diajak ngopi itu. Ya, Pak Derman ajak ngopi ke sini. Bukan membid'ahkan, tapi tidak mensunahkan. Itu di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Baik, apa dalilnya kunut subuh ini sunnah? Banyak sih hadisnya ya. Nah, sebelum masuk hadis di buku ini, buku fikih tradisi yang ditulis oleh Yai Haji Muhyiddin Abdul Somad, dicantumkan salah satunya adalah kitab Al-Majmu', karya tulis dari Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu', madhabuna, adapun madhab kami, madhab Syafi'i, annahu kunut subuh itu yustahabu, itu disunahkan. Apa al-kunutu kunut fiha, ketika sholat subuh, sawaun sama saja, nazalat apa nazilatun amlam tamzil, baik ketika ada bala kayak corona gitu kan, kalau lagi perang, atau tidak ada bala apapun, tetap disunahkan. Wa bihadza qala aksarus salaf, dan ini sebagaimana pendapat kebanyakan ulama-ulama salaf, bukan salafi. Ulama-ulama salaf itu artinya apa sih? Ulama kuno. Kalau kata Imam Suyuti, yang disebut kelompok ulama salaf itu ulama yang hidup dari tahun 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Nah itu ulama salaf. Makanya aneh kalau dipanggil salafi tapi yang diikuti ulama tahun 1400, yang gak nyambung. Ya. Jadi setelah 300 kesini namanya kholaf, yang terkemudian, yang belakangan gitu. Salaf itu yang duluan. Nah, kata Imam Nawawi di kitab Al-Majmu', mayoritas ulama-ulama terdahulu, ya ulama kuno itu mengatakan demikian, mustahab. Waman ba'dahum, dan ulama-ulama yang setelahnya, au katsirun minhum, ya, atau kata Imam Nawawi ya mayoritas mengatakan sunnah. Di antaranya adalah ada sahabat yang mengatakan ini, di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar ibnul Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, wal Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Jadi bukan pendapat Kiai NU, bukan pendapat Kiai Muhammadiyah, bukan. Kunut subuh itu hukumnya sunnah, ya, karena melihat afal, termasuk juga fatwa-fatwa pada sahabat yang disebutkan bukan sahabat kelas, jangan kelas teri bilang gak ada sahabat kelas teri, sahabat itu kakap semua, sahabat yang masyhur lah, ya, ini sahabat-sahabat yang masyhur. Kalau teri ini kita ini teri anaknya penyakitan lagi, udah teri anaknya penyakitan. Itu di kitab Al-Majmu' di juz pertama halaman 504. Kemudian ada hadis, dan ini uniknya hadis ini malah disahihkan oleh Pak Albani. Saya nggak akan menyebut Syekh.
karena saya ini gelar akademis. Oleh Pak Albani mensahihkan di kitab Jami'us Shaghir punya dia. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana, itu terbukti Rasul idza rafa'a ra'sahu, ketika Rasul mengangkatkan apa? Kepalanya minar ruku, dari ruku, berarti apa? Yaqdi sami Allahu liman hamidah fi sholati subhi, dalam sholat subuh, fi akhiri rakaatin, di rakaat terakhir konata Rasul kunut. Ini Pak, sudah deal. Ini dalil kita pakai kunut itu apa gitu. Yang nggak mau ya nggak masalah, cuman jangan sampai sampean kena bully terus mangap aja nggak ngerti. Jangan-jangan iya gitu. Ternyata tidak. Kunut subuh ini hukumnya sunnah menurut pendapat kita yang bermadzhab Syafi'i di setiap sholat subuh. Kalau menurut pendapat yang ikut madzhab Maliki, sunnah tapi nggak harus tiap hari. Kalau yang ikut madzhab Hambali dan Hanafi, nggak sunnah. Nggak sunnah kan maknanya masih mau kunut mau enggak. Bahkan dalam madzhab Syafi'i sunnahnya dikuatkan, disebut sunnah abad. Kalau lupa nggak kunut, disunahkan sujud sahwi. Sudah tahu dalilnya? Ya ini lagi ngaji dalilnya, walaupun nggak hafal, minimal tahulah. Jadi kalau ada kawan sampean yang bilang itu enggak loh, aku ngaji di sana aja enggak, kamu aja enggak ngaji, cukup gitu aja dalilnya, pakai cangkem elek. Orang ada kok pengajian di musola kami, itu dalilnya. Oke, kalau yang bener bawa ke sini, ajak ngopi, nggak usah ajak aja, ajak ngopi aja. Kemudian hadis lain ini juga, di hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi, ya, termasuk juga imam-imam yang lainnya. Ini dari sahabat Anas bin Malik yang masyhur ini, yang sering dipakai dalil oleh kita nih. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian dari Imam Anas bin Malik. Mazala itu enggak berhenti, tidak pernah berhenti, artinya continue, terus menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam continue yaknutu kunut fil fajri, ketika sholat subuh, hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Ayo, subhanallah. Martabaknya tinggalan. Ya, sunahnya kopi kok. Martabak sekali-kali saja. Kalau kopi harus mazala, harus terus menerus. Oke. Jadi hadis ini juga disahihkan oleh Imam Nawawi. Ya, Rasulullah, persaksian dari sahabat Anas bin Malik, memperhatikan subuhnya Rasulullah. Beliau, persaksian Anas bin Malik, tidak pernah berhenti sholat kunut subuh sampai wafat. Nah, mengomentari hadis ini, salah satu pakar hadis yang original, ya, pakar hadis ahli ilmu hadis, bukan ahli ngorek-ngorek hadis, bukan. Karena zaman sekarang itu ada orang yang ahli tapi ahli ngorek-ngorek hadis, korek-korek gitu, sampai berantakan. Mending kalau ngorek-ngoreknya bener, berantakan bener hadisnya. Maknanya maksudnya. Fama subuh, adapun sholat subuh. Falam yazal yaknutu, ini namanya Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi. Beliau ngarang kitab, salah satunya Futuhatur Rabbaniyah. Dari kitab Futuhatur Rabbaniyah beliau memfatwakan fama subuh, adapun sholat subuh, maka falam yazal, tidak ada henti siapa Rasulullah yaknutu, itu kunut hatta faraqad dunya. Hadis yang tadi dari Anas bin Malik, persaksian Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh, ini ada pada derajat sahih menurut ahli hadis. Ya, siapa tadi? Syekh Muhammad bin Alan.
Rawahu jamaah minal hufad, dan ini diriwayatkan oleh banyak sekali para penghafal hadis. Penghafal hadis disebut apa? Kalau sendirian hafid, kalau rame-rame hufad. Nah di sini dibalik, hafid itu penghafal Quran. Sekarang mula. Untung nggak dosa gitu aja, nggak dosa memang. Ya, cuman aturannya salah. Penghafal Quran itu hamilul Quran. Nah, itu gelar bagi para penghafal Quran. Kalau hafid gelar bagi penghafal hadis. Siapa sih yang duluan masuk ke Indonesia terus ngasih gelar hafid itu siapa sih? Heran. Terus sampean kenapa ikut-ikutan? Tapi nggak apa-apa ya, nggak haram kok. Ya wis nggak apa-apa lah. Yang penting ada penghormatan. Tapi kalau asli ilmiahnya gitu dari ilmu ulamanya kan, ya kan harus jelas sanadnya Pak. Dulu itu penghafal Quran disebutnya hamilul Quran. Jadi kalau Bapak nemukan keterangan di kitab atau nemu buku Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bukan Ibnu Hajar penghafal, bukan, tapi Ibnu Hajar adalah orang yang hafal hadis. Ini harus disampaikan ya. Terima syukur enggak ya karepmu, enggak dosa. Kalau didudukan ya didudukan apa? Proporsionalnya begitu. Yang hafal hadis gelarnya Al-Hafidh. Hafal hadis berapa? 4 bukan 1 juta. Untuk mendapat gelar Al-Hafidh minimal udahlah nggak usah lah. Kita ini aja Pak, gelar-gelar yang biasa saja. Rawahu jamaahul fad, dan ini diriwayatkan, di sini diriwayatkan oleh banyak penghafal hadis, wasohahuhu, dan mereka mensahihkan hadis ini. Ya. Di antaranya kata beliau ada ahli hadis namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi. Ada lagi Imam Hakim, di kitab hadis beliau namanya kitab Mustadrak. Kemudian ada lagi Imam Baihaqi, termasuk juga Imam Al-Qurtubi. Ini lebih terkenal ke tafsirnya, tafsir Qurtubi, dengan berbagai jalan dan semuanya sanadnya sahih. Wa an Anas bin Malik, ada juga hadis dari Anas bin Malik. Ini nanti menguatkan ini ya, sebagai penguat dari kitab Al-Qunut baina syir'ah wal bid'ah. Luar biasa ini, kepedulian ulama itu luar biasa. Untuk masalah yang seperti itu aja mereka pikirkan ya, supaya tidak terjadi kekacauan. Dan hebatnya lagi orang sekarang itu yang kawan-kawan sampean itu, ulama wis mikir biar beres, biar rapi, sama mereka malah diacak-acak ya. Kurang garam memang. Sudah dirapihkan dulu tuh, nggak ada yang kecicilan fatwa ini bid'ah itu bid'ah, rakan. Sudah dirapihkan semua ya. Jadi mulai madzhab Syafi'i begini, madzhab ini, itu diacak-acak. Maka ada satu kitab namanya Al-Qunut baina syir'ah wal bid'ah. Ini kalau di arti Indonesia kan kunut antara syariat dan bid'ah, gitu kan, disyariatkan atau tidak ya. Faman qanata fi sholati subhi ba'da ruku faqad ittaba'a sunnah waridah. Siapa yang kunut ketika sholat subuh setelah ruku, ya setelah ruku kan kunut ya, maka dia adalah sudah mengikuti petunjuk sunnah yang warid, oke, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Artinya memang dari Rasulullah itu. Oke. An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad tabaha ashabu, dan sahabat-sahabat Nabi mengikutinya. Setelah Nabi itu tetap diamalkan, bukan hanya di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aimatul mujtahidun, para imam-imam mujtahid juga ngamalkan itu. Ya,
para fuqaha, para muhaddisun, mereka mengamalkan kunut subuh. Bagi yang mengamalkan kan ngono Pak. Nggih. Bagi yang berpendapat ulama-ulama ini kunut subuh ini sunnah, yang mereka kunut. Kalau yang enggak, dia enggak. Tapi yang enggak kunut kemudian enggak, iya, enggak cangkem melek. Yang sekarang ini mulailah kemudian bermunculan. Sudah enggak mau bikin kopi, ditawarin kopi, enggak mau nyumbang kopi, enggak mau, malah komplain aja sama tukang kopi. Ini orang kan kurang kerjaan. Ya, diajak kunut subuh nggak hafal, suruh amin aja di belakang imam nggak mau. Ya, suruh mimpin jadi imam kunut subuh nggak bisa, komplain aja, ngebidah-bidahin. Ini sama kayak tadi, makanya diajak ngopi biar tahu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang tobat. Saya nggak bilang hijrah, udah tobat gitu. Termasuk di masjid kami pada tobat sekarang. Karena saya sering jadi makmum subuh, bangun kesiangan jadi makmum ya Pak. Begitu Allahumma hdina fi man hadait, mereka amin, alhamdulillah, akhirnya tobat. Dulu ya Allah ya Rahman, saya pernah bar sholat itu langsung ditanya dalil. Habis sholat subuh, habis wiridan dulu masih salaman sebelum kopi, langsung datang, Pak Imam ini kok kunut subuh aja tiap hari. Itu kan hadisnya doib Pak Imam. Terus saya tanya, doib itu apa? Lemah apanya? Dia aja nggak tahu ternyata, kirain betul. Ya, udah ya, kapok ya. Kalau nggak kapok juga ya wis lah. Ya intinya ya sebetulnya ya menempatkan sesuatu yang sudah ditata rapih oleh para alim, para ulama. Jangan diacak-acak lah tolong. Okay. Anas bin Malik, masih dari hadis Anas bin Malik, persaksian sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Baihaqi. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Umar. Aku pernah sholat jadi makmum imamnya Rasulullah. Aku juga ngalami sholat jadi makmum imamnya Umar bin Khattab. Aku juga pernah sholat jadi makmum wa khalfa Utsman, imamnya Sayyidina Utsman. Fakonata, mereka juga kunut. Jadi jangan terlalu lancang atau apalah, nggak tahu. Berani-beraninya mengatakan itu bid'ah. Masih ada yang nyebar-nyebar YouTube-nya itu. Pak siapa namanya, nggak usah sebutlah namanya lah, cari sendiri. Kunut subuh itu ada dalilnya, tapi doib kata gitu. Ada kok pakai tapi. Akhirnya dalam pemahaman orang yang biasa ngaji usul fikih, satu kalimat kalau setelah kalimat itu kemudian ada walakin dan tetapi, maka yang dipakai yang setelah walakin. Ngerti Pak? Jadi yang dari awal bener nggak dipakai karena ada tapi, kan nggak bener namanya. Ya kalau yang sampean yang polos itu umi lah. Umi lugu polos. AO aja. Padahal itu adalah cara merangkai kata untuk ngeprank ya zaman sekarang. Bukan itu, ngeprank orang-orang yang umi tadi, polos, lugu. Insyaallah wala. Doa kunutnya Allahumma hdina fiman hadait. Itu bikinan siapa? Itu hadis juga Rasul mengajarkannya kepada cucunya. Ya, ini Sayyidina siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah itu. Ya, yang kita pakai itu. Nah, terus akhirnya ada yang melawan. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah kunut selama syahron, 1 bulan.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata sahron. Ini saya pernah juga dilawan pakai di situ gitu sama dia tuh. Rasul itu pernah kunut 1 bulan saja, setelah itu meninggalkan kunut menurut dia. Ini saya sampaikan ini. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahron. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kunut selama 1 bulan. Yad'u ala ahya'i min ahya'il Arab. Kunutnya Rasul itu mendoakan keburukan bagi beberapa kafilah di Arab. Iya Pak. Yang kemudian kita kenal akhirnya dengan nama kunut nazilah. Ya. Macam-macam sih lafaz yang berkembang sekarang. Nah, kemudian summa tarokahu, lalu Rasul meninggalkan. Makanya dikomentari oleh ahli hadis, oleh imam hadis lah, bukan imam masjid, oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kitab syarah Bukhari yang ditulis oleh beliau namanya Fathul Bari. Ada di Fathul Bari komentar beliau tentang hadis ini. Imam Baihaqi juga mereka berkomentar, yang dimaksud watarokahu itu Rasul meninggalkan doa yang jeleknya tadi karena dilarang oleh malaikat Jibril. Sudah Muhammad, stop, cukup sampai di sini. Kamu nggak boleh lagi mendoakan jelek, melaknat mereka, sudah. Nah, itu ngerti Pak? Ya, jadi bukan Rasul meninggalkan kunut subuh, bukan. Ya, sudah deal ya. Mau pakai kunut tidak? Tergantung kebutuhan ya, sampean kan ngomong. Tergantung kebutuhan. Kalau lagi cepet-cepet sholatnya sendiri nggak kunut subuh, ya wis nggak apa-apa. Atau kalau jadi makmum ya kalau imamnya kunut, kalau imamnya enggak, terus nggak usah. Kemudian jadi mufti, wah imamnya nggak bener nih, wah imamnya Muhammadiyah, imamnya Wahabi, nah itu sampean yang bermasalah. Ketika imamnya kunut ya kunut, kalau nggak mau kunut ya diam, jangan pecicilan nyalip. Wah imamnya nggak bener nih NU katanya, nggak gitu. Jadi masalah kunut atau tidak kunut ini bukan urusan NU atau Muhammadiyah, bukan. Nih urusannya pemahaman hadis dari para ulama. Kemudian ya sudah masuk, semuanya masuk ke ranah madhab tadi. Ya sampean mau ikut mana? Oke, mudah-mudahan jadi tambah apa kek? Tambah sadar lah, ya tambah sadar, tambah pinter. Hakikatnya ketika kita bertemu dengan masalah-masalah yang bukan ranah kita, nggak usah ikut campur. Cukup kita ikuti fatwa-fatwa orang yang ahlinya. Ketika Anda ingin mengikuti fatwa yang mengatakan tidak, ya sudah ikuti, konsisten. Tapi jangan bikin rese. Ketika ikut ahlinya yang mengatakan iya, ikut, dan juga jangan bikin rese. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi din. Tawassalna bita'alum, tawassalna bita'aliman, tansuqna masyaallah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadi wa alihi wasallam. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.